Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, nas bacaan kita hari ini terambil di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca ayatnya yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Nah, satu kali ada seorang yang bertanya, kenapa orang yang merasakan kasih anugerah Allah masih bisa dicobai? Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita bisa dicobai ya. Nah, tentunya pencobaan ini datang bukan dari Tuhan, ya. Pencobaan ini datang biasanya dari iblis, begitu ya. Karena Tuhan Allah kita itu tidak pernah mencobai kita. Nah, berbicara tentang pencobaan, paling tidak ada 3 pencobaan yang sering kali dipakai oleh iblis ya, untuk segala tipu dayanya. Nah, beberapa pencobaan yang kita bisa jumpai, misalnya ada istilah itu 3 tah ya, yaitu tahta, harta, dan cinta. Kenapa demikian? Karena seringkali manusia itu punya titik lemah di dalam 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama misalnya tahta ya. Tidak sedikit gara-gara tahta begitu ya, orang meninggalkan Tuhan ya. Tidak sedikit orang gara-gara jabatan tertentu begitu ya, mereka rela tinggalkan iman mereka yang tadinya sudah setia ikut Tuhan begitu ya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahkan dari kecil ya bertumbuh dewasa, aktif di gereja dan lain sebagainya, tetapi hanya gara-gara jabatan ya, gara-gara tahta, dia rela tinggalkan Tuhan. Ya, sangat mungkin sekali orang tergoda dengan kedudukan. Sangat mungkin terjadi orang ya gara-gara posisi tertentu rela meninggalkan Tuhannya. Ya, ini tantangan yang pertama. Nah, tantangan yang kedua biasanya karena harta. Ya, hanya karena harta orang rela ya meninggalkan Tuhan ya. Mungkin misalnya dengan kebutuhan tertentu, ekonomi tertentu ya, tidak sedikit orang mau meninggalkan Tuhan. Nah, kadang juga sebaliknya, harta sudah banyak begitu ya, kondisi ekonomi sudah lebih baik, tidak sedikit juga orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, dulu zamannya susah, wah dekat sekali dengan Tuhan. Setiap hari selalu berdoa, setiap minggu selalu ke gereja. Tapi dengan bertambahnya ekonomi, bertambahnya keuangan, sudah mulai lupa. Hari Minggu untuk liburan, ya, kebersamaan, seperti itu ya. Lupa siapa yang memberi berkat di dalam hidupnya. Hati-hati, harta bisa sangat mungkin membuat kita jadi lupa kepada Tuhan. Makanya di dalam satu kitab Amsal ditulis, Tuhan jangan berikan aku kekayaan sehingga aku lupa ya dan mempertanyakan siapa Tuhan itu. Ya, orang kalau udah kaya, orang kalau sudah punya milik tertentu begitu ya, kadang mereka lupa. Seolah-olah apa yang mereka dapatkan itu adalah dari usaha jerih lelah mereka. Yang tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya itu semua adalah berkat dari Tuhan. Atau demikian juga sebaliknya, Tuhan jangan berikan aku kemiskinan karena aku justru mempermalukan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kaya miskin itu ya bisa membuat kita jatuh dari di dalam dosa. Jadi kita harus waspada ya. Hati-hati dengan godaan atau cobaan yang kedua yaitu dari harta. Apakah harta kita hari ini justru membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Atau justru harta yang kita miliki justru membawa kita itu semakin jauh dari Tuhan? Hati-hati ya. Ketika harta kita justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Seharusnya harta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan, itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah,
3 yang ketiga yaitu cinta. Ya, hati-hati. Jangan gara-gara cinta begitu ya kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan iman kita. Apakah demi pasangan hidup yang beda iman begitu ya? Atau karena sudah dari awal begitu ya karena cinta kita rela meninggalkan Tuhan dan mengikut kepada yang lainnya. Ada banyak kasus ini Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ada beberapa orang berkata, "Oh, nggak apa-apa kok. Kami baik-baik saja walaupun kami beda iman." Oke, satu waktu kita akan melihat ya, bukan kita memberikan ancaman atau tidak, tetapi dalam perjalanan kehidupan yang satu iman aja nggak mudah, apalagi yang beda iman. Ya, saya kemarin mendapati satu kasus, ya awalnya baik begitu ya. Sampai satu hari didapati pasangannya apa? Mendapatkan pasangan yang lain. Jadi pasangannya ini dari agama yang berbeda. Nah, di agama yang berbeda bagi mereka menikah lebih dari satu kali nggak soal, begitu ya. Nah, menariknya si bapaknya ini sudah menikah lagi, masih bisa datang ke istri yang pertama, minta uang, dikasih pula sama istri yang pertama. Katanya semoga berubah. Dan itu berulang. Dan apakah kita bisa menyalahkan Tuhan di situ seolah-olah dia menderita karena mengikut Tuhan? Enggak. Itu karena apa? Karena kita salah memahaminya. Kalau kita sudah tahu hal-hal yang demikian, seharusnya tidak melakukan demikian. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan keluarga kita, anak-anak kita. Ya jangan anggap biasa pernikahan beda iman. Kita perlu mempertimbangkan segala konsekuensinya. Bagaimana sudut pandang mereka tentang pernikahan? Bagaimana cara mereka melihat di dalam sebuah keluarga? Ini penting bagi kita ya, bukan hanya sekedar, "Wes gak apa-apa lah, yang penting anakku bahagia." Justru itu bisa sebaliknya. Ya, kita sebagai orang tua atau kita pun yang pribadi pertimbangkan. Kenapa saya harus menikah dengan beda iman? Atau kenapa saya harus mengizinkan anak saya menikah dengan beda iman? Sudahkah kita mempertimbangkan segala sesuatunya? Ya, ini perlu dipikirkan. Dan apakah nanti setelah menikah, nanti bagaimana anak cucu saya, mereka mau ikut siapa? Apakah kita rela anak kita misalnya ikut yang beda iman? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini 3 yang seringkali menjadi tantangan. Nah, Yesus pun pada saat itu dicobai dengan hal-hal yang demikian. Ya, bayangkan 40 hari ya di padang gurun, pada saat itu tentunya lapar ya. Datang iblis ya, menjumpai dia, menawarkan begitu ya. Jika engkau anak Allah. Ya, ini pertanyaan iblis itu selalu menjebak dan menyudutkan ya. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Pertanyaannya, Yesus bisa nggak mengubah batu itu jadi roti? Sangat bisa sekali, ya. Sangat bisa sekali. Tapi menjadi masalahnya kenapa Yesus tidak melakukan itu? Yang pertama dia tidak mau nurut sama iblis, ya. Dan pertanyaan jika engkau anak Allah bukan berarti kalau Yesus tidak mengubah, dia bukan anak Allah. Nah, ini permainan iblis, Saudara. Kadang dia memang menjebak. Kata-katanya, kalimatnya, pernyataannya seringkali memang menjebak. Dan itulah yang sengaja dibuat oleh iblis. Supaya apa? Kalau saya tidak melakukannya, berarti saya tidaklah demikian. Sama kayak kita kan begitu. Seringkali kita dicobai dengan hal-hal yang demikian. Kenapa? Ada kebutuhan, ada pengakuan yang dibutuhkan dari kita. Kita butuh diterima, kita butuh diakui, begitu ya. Kita butuh mendapatkan pujian. Nah, iblis sangat senang dengan hal-hal yang demikian. Dia tahu kok kelemahan kita apa. Yesus dalam kondisi lapar, ya paling tidak dia pasti mau. Ternyata Tuhan tidak. Kenapa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari melakukan setiap firman yang Tuhan berikan. Yang kedua, iblis juga mencobai Yesus dengan apa? Segala kekuasaan akan diberikan kepadanya. Iblis lupa bahwa dia adalah anak Allah. Ya, dia Allah. Segala kuasa ada dalam tangannya, ada dalam miliknya. Iblis mencoba mengganggunya ya. Segala kuasa itu akan diberikan kepada Yesus kalau apa? Dia menyembah. Ini saudara transaksi jabatan sangat mungkin terjadi di sini. Transaksi iman terjadi di sini. Ya tapi bersyukur ya. Yesus tidak meresponinya dan Yesus mengabaikan apa yang diminta oleh si iblis itu tadi. Nah, itulah cara-cara iblis untuk menjatuhkan lawannya. Yang ketiga, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Pertanyaannya kembali, jika engkau anak Allah, berarti ketika engkau tidak melakukan, engkau bukan anak Allah. Itu cara iblis. Bukankah jebakan-jebakan ini seringkali juga kita alami dalam pergaulan, dalam kehidupan kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Hati-hati, ya. Bukan berarti ketika kita tidak melakukan apa yang iblis minta, ya, menjadikan kita bukan satu pribadi yang utuh.
Saya masih ingat zaman saya masih kecil ya, ditawari merokok misalnya. Ketika kita tidak mau merokok, mereka bilangnya apa? Wah, bencong kamu, nggak berani merokok. Nah, di situ kan mempertaruhkan harga diri, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak melakukan, berarti saya disebutkan seperti apa yang tadi dibilang. Nah, begitu. Tapi ketika saya melakukannya, itu menjadi kesempatan bagi mereka nanti apa? Pada saat saya tidak melakukannya, mereka akan bilang lagi. Dan begitulah seterusnya. Dan itu adalah cara-cara daripada iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan pengakuan, dengan keegoisan diri kita, hati-hati karena titik-titik lemah itu bisa membuat kita justru semakin jatuh, ya. Jangan karena hanya mempertahankan harga diri, ya. Jangan hanya karena mempertahankan demi nama baik dengan sebuah pengakuan dan penerimaan, kita rela melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah yang baru. Tetap waspada dan tetaplah berhati-hati. Jangan karena ekonomi kita lebih baik, jadi kita lupa kepada Tuhan. Atau sebaliknya, ekonomi kita tidak baik, justru mempermalukan nama Tuhan. Hati-hati tipu daya iblis. Mari memperhatikan titik lemah kita. Di mana titik lemah kita? Mari kita minta Tuhan menolong memampukan setiap kita, sehingga setiap kita bisa dan boleh melewatinya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang kau boleh berikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini Engkau senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau menyertai perjalanan hidup kami. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak pencobaan yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah titik lemah kami tidak membuat kami justru meninggalkan Engkau, tapi justru membuat kami semakin mengandalkan Engkau di dalam hidup kami ini. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan, tolong kami untuk kami terus memperbaharui diri kami dari hari ke hari. Engkau tahu titik lemah kami, biar titik lemah kami membuat kami semakin mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk setiap kami dalam kami menjalani hari ini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Berkati jika ada di antara kami juga yang sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah setiap kami juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kelemahan tubuh tidak membuat kami jauh daripadamu, marah atau kecewa, tapi justru membawa kami semakin dekat, semakin hidup memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Inilah doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.